Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Gusmiarni, NIM 2141010400004 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan materi atau makalah yang telah kelompok kami buat yang berjudul Perkembangan Pendidikan Modern. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan pendidikan modern. Pengertian perkembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan sendiri bisa diartikan sebagai langkah demi langkah untuk bisa menjadi lebih baik akan suatu hal yang telah dituju atau yang telah direncanakan. Perkembangan pendidikan adalah di mana dunia pendidikan ada fase di mana selalu adanya perubahan, baik itu sistem pendidikan, model pendidikan, metode pendidikan, dan segala aspek yang berpengaruh pada proses pengembangan pendidikan. Pada masa ini atau pada masa modern ini, perkembangan teknologi sangat begitu pesat. Jadi sangat dituntut untuk perkembangan pendidikan itu sendiri bisa mengimbangi proses yang telah teknologi capai atau yang telah teknologi buat. Pendidikan harus bisa mengimbangi, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita sebagai calon tenaga pendidik harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi perkembangan pendidikan harus bisa mengikuti proses teknologi yang telah ada, yang harus bisa inovatif serta kreatif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model pengembangan pendidikan modern. Model pengembangan pendidikan modern merupakan dasar untuk mengembangkan pendidikan yang akan dikembangkan dengan mengikuti kemajuan di era modern ini. Unsur yang harus diketahui itu ada 3. Yang pertama itu adalah unsur prosedural, yaitu model atau unsur yang sudah terprosedur atau teratur, yang sudah diatur sedemikian rupa agar adanya inovasi baru, adanya perancangan perkembangan pendidikan dapat terproses dengan baik dan terprosedur. Yang kedua adalah konseptual, bisa diartikan konsep atau tema. Tema juga termasuk hal yang penting dalam perkembangan pendidikan modern, karena inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah teoritis, adalah model pendidikan yang tetap berteori, adalah acuan dalam sebuah pendidikan. Sebuah ilmu teori adalah acuan di setiap pendidikan. Jadi, walaupun adanya perkembangan atau perubahan di setiap model atau sistem pendidikan, tetap teori harus tetap dibutuhkan. Ada 3 penerapan yang sudah diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah model pendidikan sekolah alam, kedua model pendidikan sekolah terpadu, dan yang ketiga adalah model penerapan sekolah yang berbasis boarding school atau bisa disebut dengan asrama ataupun pondok pesantren. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model pendidikan sekolah alam. Mungkin kita selalu mengenal sekolah itu selalu identik dengan gedung sekolah, dengan fasilitas sekolah yang ada di dalam ruangan. Namun berbeda dengan model penerapan pendidikan sekolah berbasis sekolah alam ini, yaitu bagaimana pendidikan selalu identik dengan alam, di mana siswa-siswi diajarkan lebih banyak sebuah proses praktek dibandingkan ke teori. Dan di dalam sekolah alam ini sangat menekankan kita untuk bisa belajar dan bisa menghargai alam sekitar. Untuk kurikulum
di sekolah alam biasanya menerapkan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, dan juga ada beberapa sekolah alam yang menerapkan kurikulumnya sendiri ataupun peraturannya sendiri. Penerapan sekolah alam lebih menekankan 80% praktek dibandingkan teori. Walaupun teori tetap diajarkan, praktek lebih mendominasi dalam pendidikan di sekolah alam ini. Jadi, ini sangat beruntung sekali bagi anak yang aktif dan anak yang suka belajar melalui metode kinestetik, belajar menggunakan praktek. Di sekolah alam ini menekankan inovasi dan kreativitas siswa. Jadi sangat mengembangkan pendidikan motorik di dalam siswa. Di dalam diri siswa itu sendiri. Namun tentu ada kekurangan serta kelebihan. Yang pertama itu kelebihannya bagi siswa-siswa yang aktif dan siswa-siswa yang kurang mengerti akan pendidikan yang diajarkan seperti sekolah biasanya, yaitu teori. Di sekolah ini karena lebih menekankan praktek, siswa-siswa dapat menyerap ilmu secara cepat, menyerap ilmu secara hal yang inovatif serta kreatif, dan dapat meningkatkan sebuah kreativitas di dalam diri siswa itu sendiri. Untuk kekurangan sendiri, karena diketahui bahwa sekolah alam sangat menganjurkan pendidikan di luar ruangan, jadi sangat menekankan bahwa sekolah alam sangat berpengaruh terhadap cuaca sekitar. Ketidaknyamanan dikarenakan cuaca juga kerap terjadi di dalam sekolah alam. Walaupun pasti ada penerapan lain jika ada kendala seperti itu, seperti pasti menyediakan tempat untuk berpendidikan di luar ruangan, namun tetap berteduh dengan nyaman. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya pemateri kedua, Afifah Titi Maharani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Afifah Titi Maharani dengan NIM 214101040010 dari kelas D4 PGMI. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai model pembelajaran terpadu. Mari kita bahas. Apa sih pembelajaran terpadu itu? Pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep yang sudah mereka pahami. Model pembelajaran terpadu ini menolak adanya proses latihan dan hafalan. Pembelajaran terpadu di sekolah dasar bisa disebut sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, terutama untuk mengimbangi gejala percobaan kurikulum yang sering berubah-ubah di sekolah. Contoh pembelajaran terpadu bisa dilihat dari buku sekolah dasar yang saya bawa, yakni tema 5 yang berjudul Cuaca. Di dalam buku ini tersedia beberapa subbab mengenai cuaca, yakni subbab 1 keadaan cuaca, yang kedua perubahan cuaca, yang ketiga pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, dan cuaca musim dan iklim. Kemudian di dalam beberapa subbab tadi akan dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran, yakni matematika, bahasa Indonesia, PPKN, PJOK, dan seni budaya. Dalam pembelajaran seperti itu, maka para siswa diharapkan tidak hanya menguasai dan memahami konsep pada mata pelajarannya saja, namun juga bisa mengaitkan mata pelajaran tersebut terhadap subtema yang sudah diberikan.
Tujuan dari tema ini bukan hanya untuk memahami dan menguasai konsep-konsep pada mata pelajaran, akan tetapi konsep-konsep dari mata pelajaran terkait dijadikan sebagai wahana dan alat untuk mempelajari dan menjelajahi tema tersebut. Ciri-ciri dari pembelajaran terpadu yakni ada 6. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa dituntut aktif dalam sebuah pembelajaran karena siswa sebagai subjek pembelajaran dan guru adalah sebagai fasilitator. Dan yang kedua yakni memberikan pengalaman langsung terhadap siswa. Karena dengan adanya tema yang diberikan, maka siswa akan mempunyai sebuah gambaran pengalaman yang akan mereka terima. Dan yang ketiga, biasanya pada kelas awal sekolah dasar, para siswa akan diberikan sebuah tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan mereka. Dan yang keempat, yakni menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Dengan hal itu, maka para siswa akan belajar memecahkan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima, yakni ada bersifat luas atau fleksibel. Karena guru akan menyajikan sebuah konsep pembelajaran di mana suatu mata pelajaran akan dikaitkan dengan sebuah lingkungan yang ada di sekitar siswa. Dan yang terakhir yakni hasil pembelajaran akan berkembang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Karena dalam sebuah pembelajaran siswa diberikan sebuah kebebasan untuk aktif. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatma Fairuzia dengan NIM 214101040015. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan boarding school atau sekolah berasrama. Boarding school terdiri dari dua kata, yaitu boarding yang artinya asrama dan school yang artinya sekolah. Boarding school adalah sistem sekolah berasrama di mana peserta didik, guru, dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada di dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Segala jenis kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar disediakan oleh sekolah. Sekolah berasrama ini biasa juga kita sebut dengan pesantren. Boarding school merupakan suatu kebijakan yang sudah populer di Indonesia. Kehadiran model sekolah ini dinilai sebagai model pendidikan yang efektif dalam mendidik peserta didik untuk mencapai kecerdasan, keterampilan, pembangunan karakter, dan penanaman nilai moral pada peserta didik, sehingga anak menjadi lebih tahu tentang nilai kebenaran, kejujuran, kebijakan, serta kasih sayang sebagai nilai universal. Keberadaan boarding school adalah suatu konsekuensi logis dari perubahan lingkungan sosial dan keadaan ekonomi serta cara pandang masyarakat. Sebagian besar penduduk tidak lagi tinggal dalam suasana masyarakat yang homogen. Kebiasaan lama bertempat tinggal dengan keluarga besar telah lama bergeser ke arah masyarakat yang heterogen atau majemuk. Hal ini berimbas pada pola perilaku masyarakat yang berbeda karena berada dalam pengaruh nilai-nilai yang berbeda pula. Oleh karena itu, sebagai besar masyarakat yang terdidik dengan baik menganggap bahwa lingkungan sosial seperti itu tidak lagi kondusif. Banyak keunggulan yang terdapat dalam sistem pemondokan atau boarding school ini. Dengan sistem ini, seorang siswa tidak hanya belajar secara kognitif, melainkan juga afektif dan psikomotor. Belajar afektif adalah mengisi otak siswa atau santri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Sementara menghadapi era modern seperti sekarang ini, otak siswa tidak lagi cukup dengan dipenuhi ilmu kepengetahuan, melainkan perlu keterampilan dan kecerdasan merasa dan berhati nurani. Sebab, dalam menghadapi kehidupan manusia, menyelesaikan masalah tidak cukup dengan kecerdasan intelektual, melainkan
perlu kecerdasan emosional dan spiritual. Mengajarkan kecerdasan emosional dan spiritual tidak cukup dilakukan secara kognitif, sebagaimana mengajarkan kecerdasan intelektual. Hal ini diperlukan proses internalisasi dan berbagai pengertian yang ada dalam rasio ke dalam hati sanubari. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Hasanah, NIM T 2018-2117. Di sini saya akan membahas tentang faktor apa saja yang menjadi pengaruh dengan adanya pengembangan pendidikan di pendidikan modern. Jadi untuk faktor yang pertama adalah kita melihat dari adanya tujuan pendidikan itu sendiri, di mana berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu merupakan salah satu dari adanya faktor yang menjadi pendukung dengan adanya pengembangan pendidikan modern. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu dari peserta didik sendiri. Jadi dalam ruang lingkup pendidikan tentunya bisa disebut seperti itu karena dengan adanya peserta didik. Dan peserta didik di sini dimulai dari tingkat usia dini sampai pada tingkat mahasiswa. Kemudian untuk faktor yang ketiga adalah yaitu pendidik, di mana di samping ada peserta didik ada yang namanya juga pendidik. Nah, pendidik di sini adalah orang yang rela meluangkan waktunya, tenaga, pikiran hanya untuk membentuk insan yang kamil. Dan pendidik di sini juga mengamalkan ilmunya, karena sejatinya ilmu itu akan bertambah jika diamalkan. Dan pendidik ini mampu mendidik tanpa membedakan latar belakang dari peserta didik itu sendiri. Kemudian pendidik adalah faktor pengembangan yang menonjol bagi pendidikan Indonesia dengan adanya siswa yang berprestasi, karena dibalik siswa yang berprestasi peserta didik yang berprestasi ada yang namanya pendidik yang bekerja keras sebagai seorang guru, sebagai tenaga pendidik yang profesional. Kemudian untuk faktor yang keempat adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini bisa kita simpulkan yaitu masyarakat. Karena kenapa faktor lingkungan masyarakat sangat berpengaruh dalam pendidikan? Karena secara tidak langsung masyarakatlah yang sebagai penilai alam pengembangan pendidikan di Indonesia. Masyarakat ini sangat berperan penting dalam penerapan pengembangan pendidikan di era modern ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang faktor-faktor yang menjadi pendukung dari adanya pengembangan pendidikan modern. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafilatul Ifadah. Di sini saya mau mempresentasikan tentang fungsi dari pengembangan pendidikan modern. Fungsi dari pengembangan pendidikan itu yaitu untuk selalu berinovasi, selalu berkreasi, membuat kreativitas, untuk terus mengikuti alur perkembangan zaman. Di zaman yang penuh era digital ini sangat diperlukan akan adanya perubahan pengembangan terutama pada pendidikan di Indonesia. Gunanya untuk para siswa bisa terus belajar dan lebih mengenal proses pembelajaran yang selalu berkreasi. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan dengan erat dengan kelanjutan hidup masyarakat sendiri, memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkut dengan peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda. Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara kebutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat. Dengan kata lain, tanpa nilai-nilai keutuhan dan kesatuan suatu masyarakat, maka kelanjutan hidup tersebut tidak akan dapat terpelihara dengan baik.
yang akhirnya akan berkesudahan dengan kehancuran masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, mengikuti perkembangan zaman dan pendidikan di Indonesia akan terus berkembang dan menjadi terbaik guna mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing. Oke. Fungsi pengembangan juga bisa didapat untuk sosialisasi terhadap masyarakat karena masyarakat sebagai komponen penting bergeraknya perkembangan pendidikan itu sendiri. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like